Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk perekaman pergerakan saham-saham dari sektor consumer good. Pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh Aisyah, kedelapan Cleo, ke-9 Cimori, ke-10 WIM, ke-11 ULTJ, ke-12 Hoki, dan terakhir Nasi. Langsung saja kesan pertama, ada INDF yang ditutup di harga 6.150 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net sell, kalau dibuka resminya INDF sedikit ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya, INDF masih sideways di bawah, aman. Kalau menurut saya aman. Ini tutup aja, kecil kemungkinan pola dead cat bond lebih condong arahnya ke atas, akan menguji 6.300-nya di minggu ke depannya. Minggu depan memang terlihat ada small distribusi, tapi nggak masalah harusnya ya, karena MACD-nya ke atas, bar chart di tengah juga terbentuk, uji 6.300 minimal, potensi upset 2,5% itu bisa. Tapi disclaimer untuk NDF lanjut, ada ICBP yang ditutup dari 10.475 menguat 0,72%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya ICBP ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya, ICBP memang jebot 10.500 tapi masih di area yang bisa ditoleransi, kecuali Senin besok jebol 10.400. Itu tanda-tanda gagal dan ada indikasi pola dead cat bond. Tapi menurut saya saat ini itu netral aja ya, lebih condong reboundnya ya. Kelihatannya mudah-mudahan market bagus minggu depan, dan ISG areanya 7.300-an, ICBP arahnya minimal 11.000. Itu bisa diperhatikan juga untuk ICBP. Jadi seperti itu aja untuk ICBP. Lanjut, ada UNPR yang cukup signifikan, naiknya udah di atas 3.000, 3.060 menguat 5,15%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya UNPR diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya, UNPR masih bagus, baru aja break. Kalau menurut saya 2.900 3.000 itu area resisten yang akan menjadi sandarannya, pantulannya nantinya. Bapak Ibu perhatikan juga volume meningkat cukup signifikan. MACD mengarah ke atas, bar chart juga meningkat, dan yang waktu itu juga ada bullish divergence. Harga sahamnya turun, MACD-nya naik. Dan di grup Borneo Trader itu beli di tanggal 30 April ini beli ya. Beli di 2.600 sampai 2.580. Baru area TP 3.000 setelah hampir sebulan. Tapi dikasih berapa? 12% apa? 16% sebulan, itu bagus. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita tuh yang penting tahu, wah ini lagi sideways nih, kalau dia jebol ya buang, gagal. Contohnya ini ya, sideways buang dulu, gagal. Dan waktu itu Borneo Trader tuh baru beli di area ini, belum beli di area ini nih, belum. Pas saya lihat dia sudah ada technical rebound sideways, wah ini menarik. Kenapa? MACD-nya mengarah ke atas, dan bar chart di bawah juga nggak terbentuk, dan volume juga oke. Dan sideways-nya juga selalu mempertahankan support. Targetnya kemana? ISG bullish 7.300. Ada potensi upset sekitaran 8-9% lagi lah UNPR. Mudah-mudahan seminggu atau 2 minggu ke depan. Itu aja untuk UNPR. Masih oke nggak? Masih oke. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak? Ya Bapak Ibu ketinggalan. Kalau beli buy on breakout, coba di area 2.900 ya. Di area ini 3.000 sampai 2.900. Cut loss nggak ya, tergantung Bapak Ibu. Kalau mau stop loss dulu, kalau mau average down ya silakan. Karena menurut saya tren UNPR tahun ini berpotensi, tapi ya tetap harus punya trading plan ya, berpotensi reversal. Targetnya sebenarnya bisa jauh. Kalau saya gambar itu bisa jadi swing atasnya tuh 4.000. Apalagi nanti kalau laporan keuangannya bagus, fundamental membaik, ya sangat mungkin ya. Jangan takut, itu aja ya. Seperti itu aja untuk UNPR. Nah, kalau Bapak Ibu nggak melihat secara teknikal, gimana tahu bisa beli UNPR harga sekarang? Kan seperti itu. Tahu ada momentum dia rebound. Kalau nggak lihat broker summary, lihat ada akumulasi, lihat teknikalnya seperti apa. Ya itu pentingnya bagi trader melihat analisa teknikal, menganalisanya. Biar bisa dapat momentum. Kalau investasi kan ya berarti ada potensi masih nyangkut. Paling average down sekarang masih ya bisa floating loss, tapi time frame-nya kan mereka panjang dan sabar. Sebagai trader yang nggak sabar lama nunggu dan harus bisa muter uangnya, ya itu gunanya melihat teknikal seperti itu. Untuk NPR arahnya ke atas. Itu aja. Lanjut.
Ada MSP yang ditutup di harga 770 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar sebanyak HMSP di distribusi. Langsung saja ketentuannya HMSP berpotensi rebound karena MACD-nya mulai mempet dan ada potensi mencoba ke atas. Bar chart di Bonol juga makin tipis. Memang volume nggak besar, tapi untuk naik ke 820-an ada potensi. Kalau ada flow-nya nanti minggu depan saham grup consumer good bisa nih, apalagi saham-saham rokok ini udah tertekan turun dalam. Dan kalau menurut saya untuk saham rokok ini daripada GGRM menariknya tuh HMSP ya. Cuman ya itu banyak sentimen negatifnya. Cukai lah, ganggu kesehatan, nggak bagus buat kesehatan, itu aja. Tapi ada nggak potensi dia naik? Potensi tetap bisa naik. Dan saat ini berpeluang naik. Ya, kalau dikasih ke 820 atau 800 itu minimal kan 3,5 sampai bisa 6% tuh. Menarik, risknya kecil aja tuh paling 3%. Tapi disclaimer ya, 3,5% ya, target profit 7,5% lumayan. Risk reward 1/2. Itu ada potensi 1-2 minggu ke depan untuk MSP berpeluang rebound. Seperti itu. Untuk MSP lanjut ada GGRM yang ditutup di 19.100 menguat 0,26%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar sebenarnya GGRM ada akumulasi. Langsung saja ke teknikannya, GGRM berpotensi juga akan rebound. Trendline downtrendnya akan dipatahkan. Supportnya saat ini Bapak Ibu bisa pakai 18.800 saja pakai. Kalau gagal pertahanan di situ udahlah tinggalin dulu aja. Tapi kalau mau Bapak Ibu simpan sampai bawah silakan. Lebih condong saya lihat dia membentuk pola cup and handle. Harusnya ini menjadi swing low. Minggu ini tuh swing low. Atau minggu depan tuh 2-3 hari dulu sideways. Terus baru mungkin Jumat atau Kamis break. Ya pokoknya menarik lah GGRM. Kalau langsung break juga ya nggak masalah. Pokoknya 18.800 tuh support. Atau kasih toleransi 18.600 lah. Ya targetnya mana nih? Kalau dia tembus 19.500-nya targetnya minimal 20.500 sampai 21.000. Kita lihat minggu depan untuk GGRM. Lanjut, ada Mayor yang ditutup di harga 2.280 terkoreksi 0,86%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya Mayor ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya, Mayor open gap down ditarik naik. Nah, seperti ini nih udah Bapak Ibu kalau kembali pas dia tembus lagi 2.200 ya nggak masalah, dia open gap down di 2.200 dan breakout lagi. Pokoknya ini aja Bapak Ibu ingat, kalau dia sampai jebol lagi, jebol 2.200 ya buang aja. Gagal tuh. Tapi kalau saya lihat dulu banda detektor netral aman. Berpotensi tetap ada reboundnya minggu depan. Ya harusnya nggak koreksi lagi, nggak jebol 2.200 untuk Mayor. Lebih condong arahnya 2.400, 2.440 sampai 2.800 EMA tarik atas ini aja langsung. Ya tapi minimal 2.400 lah disentuh dan EMA 200-nya di 2.480. Untuk arah Mayor. Tembus 2.300 menarik Mayor minggu depan. Itu aja untuk Mayor. Lanjut. Ada Aisyah yang ditutup di harga 121. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing gak ada jual beli. Kalau dibongkar semuanya Aisyah di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Aisyah juga cukup menarik. Momentumnya minggu depan kemungkinan besar ditarik lebih condong ke atas. Targetnya minimal EMA 200-nya 132. Jadi ada potensi upset 10% minimal. Minggu depan semoga jalan. Untuk Aisyah itu aja. Supportnya Bapak Ibu bisa pakai 118. Kalau saya ya condong arahnya ke atas, tapi disclaimer. Lihat sideways-nya. Dan Bapak Ibu perhatikan volume mulai meningkat tuh. Mestinya minggu ini nih dan minggu-minggu kemarin tuh swing low, dan mestinya lebih condong arahnya ke atas Aisyah. Seperti itu aja untuk Aisyah. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Cleo yang ditutup kembali menguat 6,72% ke harga 1.270. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya Cleo diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya, Cleo kembali mencoba all time high ya, dan volume meningkat. Kalau menurut saya bisa berpotensi all time high lagi. Cuman harga sekarang udah ngeri ya, harganya maksudnya ngeri ya, udah tinggi ya. Dia tuh dari 400, dari 500 sekarang di 1.270. Dan kalau ditarik ini dia kepentok di 2618 nya Fibonacci retracement 1300, mungkin ke 1600 ya, mungkin aja.
tapi dah resikonya besar. Wait and see yang belum punya, jangan dipaksa lah. Kalau Bapak Ibu kemarin beli dan profit, mending bungkus daripada hilang profit. Ya, jangan berharap dulu yang belum pasti karena ini harga pucuk, atau pasang trailing stop kalau mau berharap. Dengan ya harus dipasangin trailing stop, itu maksudnya profitnya dijagain. Ya, itu aja. Untuk Leo saat ini yang belum punya, wait and see. Langsung saja ke saham selanjutnya, CMRI yang ditutup di 5.100 menguat 0,49%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya, Cimori diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya, Cimori berpotensi menembus 5.200-nya. Kalau menurut saya, walaupun dia naik dengan volume kecil, tapi lebih condong mencoba kembali, kemungkinan besar ya, minggu ini atau minggu depan atau 2 minggu lagi awal Juni mencoba all time high. Cuman kalau di harga sekarang Bapak Ibu siap stop loss kalau gagal di 4.800 ke bawah. Kalau siap ya silakan beli. Targetnya mana? All time high-nya mungkin ya dapatlah 5-8%, tapi disclaimer untuk Cimori saat ini. Lanjut, ada WIM yang ditutup di 1.170 menguat 3,53%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya, WIM diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya, WIM berpotensi juga rebound ya, berpotensi tembus 1.200. Kalau melihat volume lumayan menarik nih untuk WIM ya. Targetnya kalau jalan 1.400. Ada potensi upside 10-12%. Risk reward tergantung Bapak Ibu. Karena memang sekarang tuh harganya nanggung. Ya, kenapa nanggung? Karena harganya di tengah-tengah bahkan mendekati pucuk. Cut loss-nya tuh lumayan dalam, sekitar 7%. Di bawah 1.100, tapi kalau nih jalan Bapak Ibu bisa dapat 19%. Seperti itu. Jadi untuk WIM lanjut, ada ULTJ yang ditutup di harga 1.930 menguat 2,65%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya, ULTJ ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya, ULTJ arahnya ke atas 2.000 ya. Sinyal ke 2.000. Itu aja untuk ULTJ saat ini. Supportnya pakai aja 1.880. Kalau dia jebol lagi gagal kalau menurut saya saat ini untuk ULTJ. Lanjut, ada Hoki yang ditutup di 157 menguat 0,64%. Kalau dilihat data transaksi asing, gak ada jual beli. Kalau dibuka semuanya, Hoki diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya, Hoki arahnya kemana? Arahnya lebih condong ke atas. Supportnya pakai aja, waduh, supportnya 145. Targetnya mana? 200 kalau jalan. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan, walaupun memang belum didukung sama volume ya, tapi dia sudah mematahkan trend downtrendnya ya. Dan ya menurut saya lebih condong arahnya ke atas. Karena apa? Karena dia sudah di atas EMA 200-nya lagi. Bandar detektor normal small akumulasi. Tapi Hoki lebih condong ke atas. Menarik, Hoki diperhatikan juga minggu depan. Itu aja untuk Hoki. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Nasi yang ditutup di 167. Terkoreksi 4,57%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya, Nasi ada akumulasi. Langsung saja ke teknikanya, Nasi kemana arahnya? Kalau menurut saya bisa digoreng lagi. Cuman resiko tinggi ya. Ini high risk. Supportnya 150 agak jauh. Tapi berpeluang nggak rebound. Kita lihat kalau ada buying power harusnya bisa sampai 200 minggu depan. Tapi lihat dulu kondisi marketnya ya. Kalau harga sekarang itu cocoknya scalping memang. Karena jauh dari support ya. Kalau Bapak Ibu siap cut loss sekitaran 10%, silahkan juga. 11% bahkan 12%. Targetnya mana? 200. Nih, risk reward 1:1. Kalau dilihat volume sih harusnya masih ke atas. Masih berpotensi digoreng untuk Nasi. Tapi kembali lagi ini disclaimer ya. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.